itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel dimana saja berada, kita berjumpa kembali. Sehat walafiat tentunya ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudara, pada kali ini kita akan membahas seputar polemik nasab, ya, masih berkisar kepada nasab. Akan tetapi kita akan membahas tentang Rizik Syihab, di mana pada saat atau pada waktu 212 kemarin, beberapa tanggal 2 Desember ya tentunya, Rizik Syihab ini menyampaikan orasinya dan menyampaikan permohonan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama menyampaikan dan mendukung gitu ya, dengan kalimat jangan ganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, pada akhirnya dia mendoakan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putihnya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik tanpa halangan dan rintangan. Nah kemudian karena apa? Rizik Syihab ini mendoakan dan menyerukan karena ada permintaan di tengahnya. Apa itu? Jadi Rizik Syihab ini menegaskan kepada Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum. Hukum seadil-adilnya harus ditegakkan. Korupsi harus diberantas katanya. Judi online. Kemudian Jokowi, pelanggaran HAM, Fufu Fafa, ya, dan kemaksiatan lainnya yang terjadi di negara ini. Dan yang kita aneh, Rizik Syihab ini siapa, ya? Rizik Syihab ini siapa? Satu, ya, kalau dulu barangkali tahun 2014 dia masih santer, imam besar. Sekarang udah nggak ada apa-apanya, ya.
Udah nggak ada apa-apanya sekarang, ya. Udah nggak adempil. Kenapa? Ya ada orang kata keturunan Nabi aja bukan, udah nggak dipercaya sama orang. Udah bukan Habib, ya. Bukan. Kadang si Rizik Syihab aja nyebutnya, atau Aki Rizik Syihab, ya. Kenapa? Orang udah jelas bukan keturunan Rasulullah kok nipu doang, ngebohong. Buat apa? Nah kemudian masalah pelanggaran, emangnya dia nggak punya pelanggaran? Adu domba, narasi provokator, emang itu bukan pelanggaran? Pelanggaran itu. Belum ditindak aja sama Prabowo. Nah kemudian pelanggaran lainnya, mesum juga, iya kan? Menyebarkan khilafah juga, itu malah akan mengganggu NKRI, ya. Jadi jangan dikira pemerintah ini bodoh, jangan dikira orang Indonesia ini bodoh yang pintar hanya Rizik Syihab. Ya Rizik Syihab apaan? Kentut kali. Telek ya. Jadi nggak bisa begitu. Orang Indonesia udah pintar-pintar, Jik. Ya, bukan ente doang yang pintar ngomong doang ente, ya. Nggak pintar introspeksi diri ente, ya. Ngomong ngejelek-jelekin orang aja. Ibda bin nafsi, awali dari diri sendiri. Coba raba dirimu, ya. Siapa yang udah melanggar HAM? Siapa yang membuat matinya 6 santri EPI? Siapa? Lah Rizik Syihab kok. Memang siapa lantarannya Rizik Syihab kok, ya. Dia karena dia melindungi, dia mau kabur kan, dia saat itu di Kerawang katanya, ya. Jadi siapa pelakunya? Ya Rizik Syihab, ya. Kalau itu dibongkar, sebetulnya Rizik Syihab masuk penjara lagi. Kenapa emang? Masuk penjara lagi, yakin, ya. Coba pelaku yang berat nantinya Rizik Syihab, ya. Seharusnya ini lagi oleh pemerintah, ya, oleh aparat hukum dibongkar lagi, biar masuk lagi Rizik Syihabnya di penjara lagi, ya. Nah begitu. Kemudian kenapa ya? Memang tujuan dia itu kok merekrut pemuda-pemuda untuk mengadu domba, untuk menghancurkan muslim-muslim. Ini tujuannya. Jadi nada keras misi dan misi khilafah Rizik inilah yang kuat berbicara seperti itu, ya. Sebetulnya, ya. Jadi, nah kemudian itu semua udah dijawab sama Presiden Prabowo, ya, dijawab dengan jelas dan tegas. Kita boleh mengkritik, kata Pak Presiden, ya, tapi dengan cara-cara yang baik, ya. Jangan kritik dengan fitnah, dengan maki-maki, dengan itu malah pintaran orang Indonesia yang bukan Habib, ya. Yang Habib yang tahu Al-Quran harusnya, yang tahu hukum, yang menjalankan akhlak Rasulullah, malah yang goblok, yang bodoh, ya. Itu Rizik Syihab itu. Pintar orang Indonesia kan. Nah, jadi ayolah kita buka mata kita, buka hati kita. Siapa mereka? Nah sekarang kalau kita lihat Rizik ini siapa? Rizik ini narasi orator, provokator, tukang buat gaduh, tukang demo, tukang merusak, merugikan negara. Lah kalau Jokowi apa? Mantan presiden yang sudah berbuat banyak selama 10 tahun untuk negeri ini, yang sudah berbuat banyak kebaikan untuk negeri dan bangsa ini, yang sudah berjuang selama 10 tahun sebagai presiden sehingga seperti ini Indonesia. Buka mata, buka hati, Jik. Jangan ngelihat pantat bini lu aja, ya. Belajarlah. Pinter ngeritik orang, nggak bisa ngeritik diri sendiri ente, ya. Bahlul ente, Jik, ya. Ya sahabat, ya. Kita memang manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Dan selanjutnya juga minta diadili Pupu Papa. Pupu Papa kan Rizik Syihab masih melencengnya kepada Gibran, ya. Jadi dia beranggapan bahwa Pupu Papa ini punya Gibran. Akun Pupu Papa. Nah sekarang kalau iya Pupu Papa ini punya Gibran. Lah Gibran sekarang sedang aktif-aktifnya kok sebagai wakil presiden, bahkan udah beberapa kali dipuji oleh
Presiden Prabowo Subianto. Nah, sekarang kemudian jadi wakil presiden, dan Prabowo pun jadi presiden kalau tidak dengan Gibran barangkali tidak jadi, ya, tidak jadi presiden. Jadi jangan picik jik, ya, jadi buka mata buka hati ente, ya, jangan bodoh lah, ya, minta dihukum, minta dibersihkan. Nah, sekarang pupuk papanya aja nggak jelas, ya. Dan yang barangkali yang miliknya siapa? Di sebelah sana ramai masalah Roy Suryo, ya. Di sini ramai masalah buku papa ini siapa lagi? Siapa? Itu kan nggak jelas namanya. Rizik Syihab ini nggak pernah baca ini, nggak pernah lihat YouTube dia. Dia cuma lihat pantat doang kali, ya. Dulu dia pintar, dulu dia masih laku. Sekarang udah nggak laku, udah bukan Habib, ya. Orang udah pada tahu ente, ya. Bahlul, bukan lagi keturunan Nabi, nggak nyambung ente, ya. Ngomong Rizik Syihab tukang minyak nyong-nyong, udah aja begitu, ya. Yang gayanya pakai jubah-jubah begitu, ngaku Habib Habob kali, ya. Tukang bakul, ya. Tukang sayur unyil, ya. Habib unyil, ya. Lo deket gua kepret gitu tuh. Yang takut sama itu, kagak lah. Emang dia doang yang bisa gua kepret nih gitu di Bang Rizik Syihab, ya. Iya. Baik saudara, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik, ya. Kita bercanda aja, ya. Dan tinggalkan komen agar kami bisa mengetahui. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita simak cuplikan video-video berikut ini. Penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam,
tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Ya. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerja. Penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Ya. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerja.